Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar mengenai statistika, yaitu bahasanya adalah min, median, dan modus. Yang pertama kita bahas di sini adalah min. Apa itu min? Ya, min atau rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nilai rata-rata hitung atau min data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut. X atau min sama dengan sigma Fi dikali Xi dengan I mulai dari 1 ke N per sigma Fi dengan I 1 sampai N. Perhatikan di sini Fi itu adalah frekuensi kelas ke I, ya. Xi itu adalah titik tengah kelas ke I dan N adalah banyaknya kelas. Jadi kalau misalkan di sini nanti N-nya itu ada 3, itu berarti kalau dijabarkan nah itu berarti X atau min itu sama dengan F1, ya, F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 per, karena N-nya ada 3 berarti di sini F1 ditambah F2 ditambah F3. Ini kalau dijabarkan, ya, kalau N-nya itu 3. Kalau N-nya 10 ya berarti F-nya ini dan X-nya sampai 10. Nah, kita langsung ke contoh saja. Tentukan rata-rata berat badan dalam kilogram dari 100 orang berikut. Nah, di sini ada 100 data atau 100 orang dan interval kelasnya di sini ada kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelas. Nah, pertama untuk mencari rata-ratanya kita harus mencari titik tengah kelas, ya. Titik tengah kelas yang pertama itu bisa dicari dengan cara batas kelas, batas atas ditambah batas bawah, ya, dibagi 2 atau setengah. Batas atasnya, kalau di sini batas atas berarti 62 ditambah batas bawahnya, kalau ini adalah 60. Kita cari setengah kali 122 kan gitu. Dibagi setengah, 122 dibagi setengah sama dengan 61, ya. Jadi titik tengahnya adalah 61 untuk kelas yang pertama. Nah, sekarang kelas yang kedua caranya sama. Di sini ketemu 64. Kelas berikutnya juga seperti itu. Nah, sekarang frekuensi itu adalah Fi, ya, kalau sesuai dengan rumus tadi. Nah, di sini kelas pertama itu 10, kelas kedua 25 dan seterusnya. Nah, sekarang Fi kali Xi. Kelas pertama berarti kelas F1 kali X1 berarti 10 kali 61, hasilnya 610. Kemudian F2 berarti di sini F2 kali dengan X2. Jadi di sini 25 kali dengan 64, hasilnya 1600 dan seterusnya. Berarti di sini sudah
FI kali XI. Kalau F1 berarti kali dengan X1, F2 kali dengan X2. Nah, ini dijumlahkan semua, itu hasilnya adalah ini 6718. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya X atau min itu sama dengan sigma FI kali XI dari I mulai dari 1 ke N dibagi sigma FI I-nya mulai dari 1 ke N. Di sini ketemu 6718. Itu kan berarti ini kalau dijabarkan sesuai dengan yang di atas berarti ya. Itu kan berarti F1 dikali X1 ya ditambah F2 kali X2 sampai N-nya berapa ya. N-nya ini kan jumlah banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sampai F5 dan X5. Itu sama dengan ini ya. Ya ini kan F1 kali ini kan berarti F1 kali X1 ya kan. Nah, kalau yang di bawahnya ini berarti F2 kali X2 kan gitu. Di bawahnya juga seperti itu, ditambahkan semua hasilnya ini. Berarti ini langsung 6718 per 100. 100 itu ya jumlah frekuensinya. Dari ini ditambah 25 tambah 32 tambah 15 tambah 18 sama dengan 100. Sehingga dicari 6718 dibagi 100 sama dengan 67,18. Jadi rata-rata berat badan dari 100 orang tersebut adalah 67,18. Sekarang kita lanjut ke median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun menurut urutan nilainya. Untuk mencari median, M atau median itu sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, ditambah dalam kurung setengah N. N itu adalah banyaknya data. Dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kemudian per FME itu adalah frekuensi kelas median. Kemudian dikali P. P adalah panjang kelas. Kita ke contoh soal. Tentukan median dari data hasil tes matematika 40 siswa kelas 11 Harapan SMA Harapan yang ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Di sini ada beberapa kelas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita jawab banyaknya data ada 40. Dari mana 40? Ya kita jumlahkan semua. 4 tambah 5 tambah 14 tambah 10, semuanya kita jumlahkan, ini hasilnya 40. Sehingga letak mediannya pada frekuensi ke-20. Kok bisa? Ya berarti kan kita mencari yang tengah-tengahnya kan. Ini kan titik tengah. Berarti kalau datanya 40, ya berarti kita untuk mencari titik tengahnya ya kita bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 20. Berarti letak median pada data ke-20 yaitu pada interval 60 sampai 69. Nah, ternyata data ke-20 itu terletak pada kelas ini. Ya, kelas interval 60 sampai 69. Kok bisa? Ya, dari kelas yang pertama itu kan frekuensinya cuma 4. Ya, kalau kelas kedua frekuensinya 5. Jadi kalau di kelas yang ini nggak bisa karena di sini nggak mungkin ada data ke-20 kan. Karena di sini cuma 4. Kalau di sini nggak mungkin ada data ke-20 karena di sini 4 tambah 5 mungkin di sini hanya 9. Ya kan, nggak sampai 20 lah. Kalau di sini 4 tambah 5 tambah
14 yaitu 23. Berarti ada di sini nih. Ya, titik tengahnya ada di sini. Cuma kita tidak tahu atau belum tahu nilainya berapa. Cuma yang kita tahu titik tengahnya itu ada di sini. Nah, kok nggak di sini? Ya, kalau di sini kelebihan. Kalau ini tambah ini berarti di sini adalah 33 ya, kelebihan. Di sini ada 23 berarti ya ini kan data ke-20 yang kita cari. Kalau di sini kelebihan jadi 33. Berarti kita fokus ke kelas atau interval 60 sampai 69 ini. Kemudian kita cari TB. TB adalah tepi bawah kelas median. Ya. Di sini batas bawahnya itu 60. Nah, untuk mencari tepi bawah berarti 60 dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 59,5. Sekarang frekuensi kumulatifnya. Frekuensi FK di sini kan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, inter atau titik tengahnya kan berada di kelas ini. Berarti kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu berarti di atasnya ini. Berarti 4 ditambah 5 yaitu 9. Nah, sekarang frekuensi median. Frekuensi median berarti yang ini frekuensinya 14, berarti FME itu ada 14. Kemudian panjang kelasnya ya, panjang kelas. Ingat ya, panjang kelas itu bisa dicari dengan tepi bawah kelas ya dikurangi tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Nah, untuk mencari tepinya kita cari dengan batasnya ya. Nah, di sini 69 berarti tepi atasnya itu kita tambah 0,5 berarti 69,5. Ini tepi atas. Tepi bawahnya itu dari batas bawah yaitu 60 dikurangi 0,5 jadi 59,5. Nah, kalau kita kurangi hasilnya 10, maka panjang kelasnya itu ada 10. Kalau sudah kita ketahui semua, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Median itu sama dengan TB plus dalam kurung setengah N dikurangi FK dibagi FME ya dikali P. Kita masukkan TB nya adalah 59,5 plus setengah dari N. N nya itu kan 40 kan tadi, N nya 40 karena jumlah frekuensinya semuanya kan 40 ini ya, dikali setengah jadinya 20. FK nya tadi 9, kemudian FME nya ada 14, P nya atau panjang kelasnya ada 10, sehingga ketemu 59,5 ditambah 20 dikurangi 9 dibagi 14 hasilnya 7,86. Oh, tadi 20 dikurangi 9 bagi 14 kemudian dikali 10 hasilnya 7,86 sama dengan kalau ditambahkan berarti 67,36. Jadi median data tersebut adalah 67,36. Jadi data yang terletak di tengah setelah disusun, nah itu nilainya 67,36. Jadi itu yang berada di tengah-tengah. Nah, sekarang modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari sekumpulan data. Mencari modus, rumusnya ya. Modus sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya.
dibagi D1 plus D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, kemudian dikali dengan P. P adalah panjang kelas. Contoh soal, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi, ada berapa kelas ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya. Berdasarkan data di atas, maka hitunglah modus data tersebut atau nilai yang sering banyak muncul atau paling banyak muncul. Interval kelas modus adalah 161 sampai 165. Kenapa di sini ya? Kita nanti fokus ke sini. Kenapa? Karena di sini frekuensi atau kelas ini itu memiliki frekuensi yang paling banyak. Otomatis kan modusnya berada di kelas ini. Ya, cuma kita belum tahu nilainya berapa. Cuma yang kita tahu ya ada di kelas ini. Karena di sini frekuensinya paling banyak. Jadi kita fokus ke sini. TB. TB ada tepi bawah kelas modus. Tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 161 dikurangi 0,5 sama dengan 160,5. D1 adalah frekuensi atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus itu kan 18. Kita kan fokus ke sini kan. Nah, frekuensi kelas ini adalah 18. Sedangkan sebelumnya itu 11, sehingga selisihnya itu berarti 18 dikurangi 11, ketemunya 7. Sedangkan D2 nya itu sama dengan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kalau di sini 18, yang sesudahnya itu 3, berarti untuk mencari selisihnya 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Panjang kelasnya 5. Nah, ini panjang kelasnya itu ya dari kita bisa cari dengan mencari dulu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Kalau kita mencari dengan kelas ini berarti tepi bawahnya ya, tepi bawah ini tadi sudah kita tahu, ini sudah kita ketahui ya, tepi bawahnya itu kan berarti batas bawah 161 dikurangi 0,5 ya. Berarti 160,5 itu tepi bawah kelas. Nah, tepi atasnya berarti 165 ditambah 0,5 jadinya 165,5. Nah, mencari panjang kelasnya itu tepi atas dikurangi tepi bawah, berarti 165,5 dikurangi 160,5, ketemunya adalah 5. Jadi panjang kelasnya itu 5. Nah, kalau sudah diketahui semuanya ya tinggal kita masukkan semuanya ya. TB nya 160,5 ditambah D1 nya 7 dibagi D1 nya 7 ya, ditambah D2 nya ada 15, P nya ada 5. Kita hitung ya, 7 per 22 kali 5 ketemunya 1,59 ya. Jadi kalau ada seperti ini perkalian dulu ya yang kita hitung ya, jangan ini kita tambahkan dengan ini dulu baru kita kali, tapi yang ini kita kali dengan ini dulu ya, baru kita tambahkan dengan ini, sehingga 160,5 ditambah 1,59 ketemunya 162,09. Jadi modus data tersebut adalah 162,09. Jadi di sini kalau tadi kita belum tahu nilainya untuk nilai atau data yang paling banyak muncul, nah sekarang kita tahu nilainya adalah 162,09. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan faham, manfaat dan barokah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.